Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur kepada Allah Subhanahu wa taala dan salawat kepada Nabi Muhammad SAW. Bila kita sudah berada di sesi 14, artinya tinggal 3 sesi lagi kita akan melaksanakan UAS, ujian akhir semester ya. Jadi pada kesempatan kali ini kita akan membahas topik ke-14 yaitu linearitas, di mana kita akan bahas persamaan dan pertidaksamaan. Tampilannya nampak ya? Nampak? Nampak, Kak. Oke, siap. Nah, dari sini gambar yang saya berikan ini adalah salah satu penerapan dari linearitas sendiri. Jadi, kalau kita belajar linearitas di sesi 1 dan 2 sebenarnya kita telah belajar ya. Misalnya kita telah belajar Y sama dengan AX tambah P gitu ya. Nah, fungsinya apa? Fungsinya adalah untuk membuat fungsi. Ini fungsi namanya ya. Fungsi yang intinya apa? Membuat garis. Nah, ini garis-garis ya. Nah, garis ini disebut juga garis tren yang mana kita akan bisa sebagai orang ekonomi, seorang akuntansi mengetahui tren. Tren berikut itu akan turun, akan naik. Nah, dengan cukup menghitung fungsinya dan menghitung garisnya. Oke, mari kita mulai. Nah, ini demam Piala Dunia ya. Jadi kalau ini sebagai pembuka, menjelang rekan-rekan semuanya datang, dapat dilihat dari sini gambarnya ada dua. Satu lagi ya, satu sini Messi ya, di sini Ronaldo. Hmm. Nah, blessing versus konsisten. Jadi kalau Messi kata orang atau kata saya gitu ya, dia dapat bakatnya dari Tuhan, dari God. Kalau di sini dapat bakatnya karena latihan. Nah, ya. Jadi gitu juga kita melihat kenapa orang itu pintar sekali gitu ya, kenapa dia kaya sekali gitu ya. Ya karena dia dapat dari God, dari Tuhan. Nah, cara kita kalau kita nggak dapat seperti ini dari lahir, berarti kita harus gimana? Latihan. Hasil akhirnya juga sama, mendapatkan juara ya, seperti itu. Oke, apapun posisi kita, apapun jenis kelamin, kita harus berhasil. Oke, pembuka. Nah, ada 4 subtopik yang akan dibahas ya. Persamaan dan pertidaksamaan secara tidak langsung. Sebenarnya topik ini telah diajari sebagai perkenalan di sesi 1 hingga 2 dan berlanjut di sesi-sesi berikutnya yang penting setiap ada sama dengan ya, sama dengan ada AX atau AX pangkat 2 dan sebagainya itu disebut juga persamaan. Nah, apa itu pertidaksamaan? Pertidaksamaan apa? Itu yang kita bahas selanjutnya. Kemudian konsep dasarnya seperti biasa teori-teorinya akan diajarkan agar kita bisa melaksanakan bagaimana penerapannya ya, menyelesaikannya dan bagaimana itu menyelesaikan persamaan linear itu sendiri. Oke. Silakan absen ya bagi yang belum absen. Oke, saya lanjut. Nah, apa sih bedanya? Ada yang tahu persamaan dengan pertidaksamaan? Ada yang tahu? Ada yang bisa menjelaskan atau dengan contoh persamaan itu apa ya? Pertidaksamaan itu apa? Ada yang tahu? Masih ingat? Pelajaran SMA-nya masih ingat nggak ada ya? Oke, saya lanjut. Nah, persamaan adalah apa itu persamaan? Nah, persamaan adalah dari definisinya dulu ya. Kalimat terbuka di mana ruas kiri dan kanannya ya. Berarti ada ruas kiri, ada ruas kanan dihubungkan dengan tanda persamaan atau sama dengan ya. Nah, contohnya bagaimana? Ada sama dengan ya. Nah, seperti ini, sama dengan.
Nah, kalau seperti ini, Y sama dengan AX tambah B. Nah, ini apa? Ini disebut dengan persamaan ya. Oke, macam-macam persamaan. Oke, kita bahas macam-macam persamaan. Pertama, persamaan linear sederhana. Ya, sesi satu telah kita pelajari secara tidak langsung, tapi kita mengelompokkannya pada sesi sekarang. Persamaan linear sederhana. Nah, seperti ini ya. AX tambah BY tambah C. Kenapa sederhana? Ya, karena pangkatnya satu, ya, pangkatnya cuma satu, makanya disebut dengan sederhana, ya. Nah, kemudian persamaan yang kedua macamnya yaitu persamaan linear berganda atau kuadrat. Ya, kalau kuadrat berarti pangkat dua, ya, pangkat dua. Seperti apa? Nah, seperti ini. AX, X-nya di pangkat dua, ya. Kemudian BX tambah C tambah nol. Atau dalam bentuk angka 6X kuadrat tambah 2X tambah satu tambah nol. Nah, atau pangkat 2 atau lebih. Intinya kita telah pelajari ini sebenarnya, tapi kita rangkum dalam sesi sekarang namanya persamaan. Kenapa? Pada intinya adalah dalam pembuat keputusan di bidang ekonomi, persamaan ini sangat penting sekali dalam menyelesaikan masalah-masalah perekonomian atau bidang yang lain, seperti kesehatan, pertanian, dan sebagainya. Oke, lanjut. Kemudian macam-macam persamaan. Nah, eksponensial. Kita udah pelajari ya. Sesi berapa? Nah, diingat lagi. Nah, eksponensial seperti apa? Kita telah pelajari seperti ini. Nah, pangkatnya seperti ini. Pangkatnya lebih banyak ya, eksponensial ya, seperti ini. Pangkatnya ada dikurang, ada ditambah seperti itu ya. Kalau ini pangkatnya ya pangkat 2, tidak ditambah, tidak ada dikurang. Eksponensial ada tambah, ada kurang gitu ya. Nah, kemudian persamaan yang kita pelajari persamaan logaritma. Nah, seperti ini ya. A log B tambah A log C sama dengan A log B C gitu ya. Nah, ini kita telah pelajari semuanya. Nah, kita akan fokus kepada 1 dan 2. Oke. Silakan ditanyakan jika ada keraguan. Oke, tidak ada. Bisa lanjut. Nah, ketidaksamaan itu apa? Tadi kan persamaan ya. Persamaan ada sama dengan. Ayo rekan-rekan semuanya, pertidaksamaan yang mana? Suara saya nampak ya? Suara saya terdengar ya? Share screen-nya nampak ya? Nampak, sepertinya nampak nih. Oke, Nampak. pertidaksamaan. Oke, terima kasih. Pertidaksamaan adalah berarti lawan dari sama dengan. Nah, oke, kita lihat dulu pengertiannya. Pengertiannya adalah kalimat terbuka seperti biasa, ada ruas kiri, ada ruas kanannya. Nah, dihubungkan dengan tanda pertidaksamaan. Seperti apa? Persamaan ya sama dengan gitu ya. Pertidaksamaan. Nah ini kurang dari, lebih dari gitu ya. Atau ada sama dengannya ya. Itu disebut dengan pertidaksamaan seperti itu. Kalau ini kurang dari ya. Berarti angka misalnya kurang dari satu gitu ya. Di angka satu tidak masuk. Mulainya adalah angka 2, angka angka 0 dan min satu gitu ya. Oke, ini telah kita pelajari juga, tapi kita resume dalam topik ini. Nah, lebih dari seperti itu juga. Kalau lebih dari 3 berarti nilainya adalah 3 nggak masuk, 4, 5, 6 dan seterusnya. Kemudian lebih kecil. Nah, berarti angka yang lebih kecil dari misalnya 3. Nah, maka 3 harus masuk dalam himpunan 3 ya, 2, 1 seperti itu. Lebih besar juga seperti itu.
Lebih besar dari 2. Berarti 2 juga masuk. 2, 3, 4, dan seterusnya. Oke, lanjut. Nah, kalau kita mempelajari persamaan, sini ya. Ini nanti juga akan saya bagikan slide-nya. Kita harus mempelajari pertidaksamaan, gitu ya. Nah, pertidaksamaan. Nah, akan kita jelaskan di sesi berikutnya dalam bentuk contoh, gitu ya. Sesi 15. Sekarang sesi 14. Oke, lanjut. Nah, ini contohnya. Pertidaksamaan, gitu ya. 3 kurang 5. Kalau kita buat kalimat berarti 3 kurang 5. Oke, seperti itu. Kemudian, X besar dari 100. Atau kita buat kalimatnya nilai X lebih besar dari 100. Ya. Nah, gini lagi. Seperti apa? 0, nilai Y kecil dari 0 dan kecil dari 10. Atau nilai Y berada antara 0 dan 10. Ya. Seperti ini. Ya. Oke. Ini masih mudah. Semoga kedepannya lebih mudah. Ya. Oke, lanjut. Nah, ada notasinya. Nah, ini notasinya ya. Notasi adalah kalimat dari interpretasi itu sendiri. Seperti apa? Nah, ada tertutup, ada terbuka lagi gitu ya. Ini barang seperti apa lagi gitu ya. Ada tertutup, ada terbuka. Nah, notasi interval ini sebagai pengetahuan saja. Terbuka itu gimana? Berarti tanda tanda ininya ya terbuka, tidak ada tanda apapun gitu ya. Cuma tanda lebih kecil, lebih kecil. Berarti kita membuat maksudnya adalah AB itu adalah himpunan. Nah, nilai AB ya berada nilai AB di mana X ya cara bacanya X di mana nilainya kurang dari A dan berada antara B seperti itu. So, kita buat di sini 1 dan 5. Berarti X itu adalah 3 dan 4. Nah, itulah AB-nya. Lanjut. Nah, tertutup kiri, berarti ya. Berarti dia di sebelah kiri. Tertutupnya ada tanda baris seperti itu. Tertutup kanan, berarti dia sebelah kanan. Seperti itu. Oke, lanjut. Interval tertutup semuanya, berarti kiri kanan ada tanda baris di bawahnya. Ya, seperti itu. Ini sebagai pengetahuan agar kedepannya tidak bingung cara menentukan manakah angka-angka yang terletak di antara A dan B ini. Oke, lanjut. Terakhir, notasi interval tak terhingga. Tak terhingga ini seperti angka 8 terbalik ya. Pengertiannya X di mana X adalah himpunan ya. Simbol ini himpunan, R ini real, bilangan nyata. Oke, lanjut. Itu pengetahuan aja. Sebagai informasi kita lanjut. Nah, misal ya, tentukan himpunan jawaban pertidaksamaan -3 X -2 lebih kecil dari 2. Ada yang bisa menjelaskannya? Bisa membuatnya? Silakan WA saya. Kalau tidak akan saya bahas. Halo, suara saya dengar ya? Oke, kalau tidak saya bahas saja. Saya bahas saja. Ada yang bisa? Seperti apa lagi gitu ya? Oke, seperti ini. Bagaimana kita menentukan himpunan berarti angka-angkanya terhimpun ya. Berarti ada tanda kurung seperti ini ya. Ada X, ada Y. Nah, ini seperti apa? Nah, seperti ini. Kita buat dulu. Berarti -2-nya pergi ke kiri, -2-nya pergi ke kanan. Nah, perginya itu kalau dia pergi ke kanan dari -2 menjadi dia +2 ya. Terus -2 ini tadi pergi ke kanan karena dia minus berarti pindah arah lagi. Berarti jadi +2. Ruas kiri dan ruas kanan diberikan nilai 2
atau plus 2 maksudnya ya. Sehingga angkanya adalah ya kita kurangi ini. Berapa? Minus 1. Ya. Ini 4. Berarti angka nilai X berada di antara minus 1 dan 4. Ya. Bisa jadi kalau kita buat menjadi minus 1 dan 4. Nah, seperti itu. Maka ini disebut notasi terbuka gitu ya. Kenapa terbuka? Nah ini tandanya ini tidak ada tanda baris gitu ya. Karena minus 1 dan 4 gitu ya. Nah ini gimana cara bacanya? Berarti 1 ini adalah X dan 4 adalah Y. Nah kalau kita buat garis, minus 1 di sini, Y-nya 4. Garisnya seperti ini ya. Tuh. Berarti dia dari kiri ke kanan gitu ya. Ini minus 1 misalnya, ini 4. Seperti itu. Ya, disebut notasi terbuka. Lanjut. Nah, bagaimana misal kedua ya? Contoh kedua, tentukan himpunan jawaban pertidaksamaan lagi ya. Yang seperti ini. Ini kan lebih ada X kurang 2 lagi ya. Nah, sekarang gimana caranya? Nah, bagaimana cara menyelesaikannya? 2X tambah 3 kurang 5 gitu ya. Nah, kita selesaikan jawaban. Kita pindahkan dulu. Maka 2X sendiri saja kita pindahkan ke ruas kanan ya. Minus 5 minus 3. Kenapa kita pindahkan kanan 3? Karena dia tidak memiliki variabel X atau Y. Karena dia konstanta tersendiri. Nah, kita kurangi sehingga dapat 2X lebih besar dari minus 8. Nah, X-nya berapa? Kita tetap mencari X ya. Nilai X berada tadi kalau gini, kita buat gambar tadi, nilainya berada di sekitar sini. Gitu ya. Nah, kalau ini X-nya berada di sekitar mana? Minus 4. 4 ya. Nah, jadi Y-nya gimana? X-nya kita dapat gitu ya, minus 4. Y-nya gimana? Nah, karena tidak ada seperti ini, ya, dia cuma satu arah saja ya. Nah, seperti ini. Beda dengan di atas ada seperti ini. Nah, ada dua ruas kiri dan ruas kanan. Di sini cuma ada ruas kanan. Karena ruas kiri dan kanan tidak ada, cuma ada satu ruas. Nah, maka di sini disebut dengan tak terhingga ya. Tak terhingga. Makanya disebut dengan tak terhingga. Bisa jadi tak terhingga itu bisa jadi dari nol sampai dan seterusnya tidak terhingga seperti itu. Oke, itu teori dasarnya dulu, pertidaksamaan ya. Oke, saya lanjut. Nah, kita masuk kepada topik 2. Topik 2 tentang yang kita pelajari itu ya. Setiap kita belajar linearitas, maka secara tidak sengaja kita juga akan belajar pertidaksamaan. Nah, jika pertidaksamaan tidak kita pahami, maka konsep linearitas akan sulit. Oke, mari kita mudahkan dengan belajar teorinya dulu. Nah, linearitas adalah suatu program linear, gitu ya. Program, suatu kegiatan, ya. Itu kita sebut dengan program linear matematika, gitu ya. Linearitas adalah program linear matematika. Nah, kita menggunakan program linear matematika ini, misal program itu apa? Satu tambah satu, berarti programnya apa? Pertambahan, gitu ya. Nah, kalau ini program linear namanya, gitu. Nah, ini matematika, ya, namanya juga matematika bisnis ya, digunakan untuk memecahkan masalah di bidang, ya, tentu saja kita di bidang ekonomi dan bisnis. Bagi orang pertanian juga menggunakan linearitas ini juga. Bagi kesehatan juga seperti ini. Saya juga membantu skripsi, ya, eh, bagian kesehatan juga banyak keperawatan, gizi, farmasi. Jadi juga menggunakan linear, ya, persamaan linear untuk memecahkan masalah skripsinya.
Nanti akan belajar kita di semester berikutnya ya tentang statistik. Kita lanjut dengan menghitung program linear seorang analis, bahkan seorang presiden, seorang menteri dapat menghitung keuntungan maksimum dan biaya minimum gitu ya. Nah, seperti apa tadi? Ya, dengan garis-garis tadi. Nah, garis-garis seperti ini. Atau ke sini gitu ya. Ke sini. Nah, itu yang kita gunakan penerapannya di sesi berikutnya. Oke. Sebut dengan nilai optimum atau keuntungan maksimum dan biaya minimum. Ya, tentu saja ya, seorang ekonom, seorang pedagang, dia ingin memaksimumkan atau earning ya dengan cost yang seminim-minim mungkin. Nah, itu orang ekonomi sekali atau orang pedagang sekali, nggak apa-apa. Karena itulah yang dicari agar sustain. Sustain itu apa? Berkelanjutan atau abadi ya, everlasting. Usaha yang dilakukannya tidak hanya setahun 2 tahun, tapi sustain, berkelanjutan atau abadi. Oke, lanjut. Dalam pelajari program linear diperlukan pengetahuan tentang persamaan. Nah, ini telah kita pelajari ya. Persamaan kita telah pelajari ya. Pertidaksamaan juga kita telah pelajari di awal semester dan pada hari ini juga. Nah, penerapannya dalam bentuk apa? Grafik. Nah, grafik itulah yang kita gunakan dalam menentukan keputusan ya, kebijakan. Jadi, gambar yang saya berikan adalah gambar di di slide pertama mengenai indeks saham ya. Artinya di masa 2023 ini para analis membuktikan bahwa 2023 itu akan resesi. Nah, buktinya apa? Dari gambar saja dulu ya. Gambarnya seperti itu atau grafiknya seperti itu ya, menurun dari kiri kanan berarti kiri adalah waktu lalu dan kanan adalah waktu sekarang, seperti itu. Semakin lama semakin menurun. Artinya resesi memang terjadi. Itu bukan menakut-nakuti, itu dalam bentuk gambar saja. Nah, kalau resesi terjadi berarti kita harus jangan pusing, harus putar otak lagi gitu ya. Harus pasti ada cara lain. Pasti Allah membuat suatu masalah, pasti ada jalan keluarnya. Nah, oke, lanjut. Nah, persamaan terbagi dua ya. Tadi kita mempelajari persamaan ya di awal. Nah, persamaan itu ada 4 logaritma. Nah, sekarang persamaannya diperkecil lagi ya. Kita fokus persamaan linear ya. Persamaan linear karena logaritma telah kita pelajari, eksponensial telah pelajari ya. Nah, persamaan linear, linear sekarang ya. Linearitas. Nah, persamaan dibagi dua, persamaan linear maksudnya ya. Linear, karena kita topiknya linear sekarang, terbagi dua, persamaan linear dan non-linear. Non-linear akan kita bahas di 16, 17, di 2 pertemuan akhir. Ya. Tidak terasa, sedikit lagi kita akan menutupi semester ini. Nah, kita fokus ke sini. Ya, persamaan linear. Nah, kenapa kita fokus ke sini? Karena dalam ekonomi dan bisnis akan lebih banyak menggunakan ini, termasuk juga non-linear. Ya. Persamaan linear ada dua, linear dan non-linear. Non-linear. Lanjut. Intinya apa? Kita adalah untuk memecahkan masalah. Lanjut. Secara matematika, linearitas apa itu? Yaitu merupakan suatu teknik analisis kumulatif, ya. Analisis kuantitatif, yaitu analisis itu ya suatu kegiatan menganalisa. Kuantitatif adalah angka-angka, berarti analisa angka-angka. Oke. Kalau analisis kualitatif berarti kualitatif itu adalah wawancara, gitu ya, perkataan, ini akan dijelaskan lagi di statistik, cerita. Nah, yang itu kita analisis bisa jadi dalam bentuk reportase, gitu ya,
dalam bentuk wawancara. Nah, tapi kalau ini enggak, kita sesuai angka-angka saja ya. Sesuai angka-angka. Nah, dari angka-angka itulah kita membuat ceritanya seperti itu. Dalam program linear pada umumnya berasal dari dunia nyata ya. Nah, kita sebagai orang ekonomi, orang sosial menjadikan dunia nyata sebagai labor kita ya. Beda dengan rekan-rekan kita di eksak ya, biologi, fisika ya. Mereka menggunakan labornya ya di dalam ruangan, kita di dunia nyata. Kemudian misalnya kalimat-kalimat kita memproduksi, kita ingin menjual gitu ya. Itu kan dalam dunia nyatanya. Kemudian kita jadikan model simbol-simbol ya. Ada A, ada B, ada C yang merupakan dari dunia nyata menjadi dunia abstrak. Dunia yang tidak jelas, tapi jelas kalau kita jadikan model simbolik matematika ya. Yang seharusnya mendekati kenyataan gitu ya. Seharusnya mendekati kenyataan. Misalnya tren turun, tren naik, ya, atau tren mendatar. Nah, kenapa kita bisa atau para analis menggunakan tren-tren itu? Dia berani menggunakan itu karena dia teknik analisis kuantitatif. Dia berani menyebut itu tidak asal-asalan karena ilmunya ada seperti itu ya. Ilmunya diterapkannya dalam bentuk angka-angka dan diceritakan kepada orang-orang dalam bentuk narasi, naratif. Lanjut, disebut linear karena apa? Apa itu linear? Nah, sebenarnya itu apa itu linear gitu ya? Nah, linear itu adalah sejajar gitu ya. Nah, sejajar. Nah, ini kalau kalau dunia kita ya, manusia sejajar dengan apa? Dunia jin ya dan dunia abstrak, abstrak ya, makhluk astral tidak tampak. Ya sejajar, kita makan dia makan gitu ya. Kita minum dia minum gitu. Kita berkembang biak dia berkembang biak juga. Nah, itu juga apa itu linear ya sejajar. Sejajar misalnya A sama dengan B gitu ya. Nah, gitu. Atau nilai pulang pokok atau disebut dengan BP kapan? Ketika total revenue kita berjualan, kita berlaba sama dengan nilainya dengan total cost ya. Ya, itu disebut dengan linear. Total cost dan total revenue sama ya. Nah, itu atau linear. Itu BP atau balik modal lah gitu ya. Oke, selanjut. Nah, linear itu akan muncul dalam bentuk garis atau titik potong. Nah, tadi saya telah jelaskan ya. Ada titik koordinat, kita akan belajar itu di sesi berikutnya, tapi ini sebagai pengantar saja. Nah, jika ada dua ini, berarti ada sumbu X dan Y. Kalau dia 1 dan 3, berarti X-nya 1, Y-nya 3. Ya, sebagai pengantar saja. Titik potong dua garis, ya, dua garis, gitu ya. Nah, seperti ini. Kita tidak di sesi sebelumnya, sebelum UTS juga belajar equilibrium ya. Hmm, ini di mana titiknya, di mana harga harga yang sama, dianggap sama antara QE dan QD. Oke, lanjut. Setelah kita pelajari, kita kita mendalamnya lagi, mendetailnya lagi. Oke, lanjut. Kita akan belajar garis dan bidang. Udah ya garisnya dari kalau ke atas sebut garis Y atau garis vertikal. Nah, kalau dari kiri kanan horizontal ya. Bidangnya ini. Oke, lanjut. Nah, penerapan linearitas juga digunakan oleh orang teknik listrik, itu rangkaian listrik ya, dan bidang lainnya. Oke, lanjut. Persamaan linear. Nah, tadi linear juga dibagi dua, linear persamaan linear dan non linear. Nah, sekarang dibagi lagi. Linear itu dibagi dua.
Nah, ini fokus kita tadi ya, saya bilang. Fokus kita linear dibagi dua, linear sederhana ya. Y sama dengan AX tambah B ya. Berarti nggak ada pangkat. Persamaan kuadrat Y sama dengan AX kuadrat tambah BX tambah C. Nah, kalau kita turunkan ya 2AX gitu ya. B itu itu sesi kemarin ya. Kita nggak fokus ke sana lagi. Itu disebut diferensial ya, derivatif. Nah, jadi dua ini kan kita bahas pada hari ini. Oke, lanjut. Ada pertanyaan? Tidak ada ya? Silakan tanyakan. Bagi yang belum absen, silakan absen. Nah, bentuk umum persamaan linear. Nah, ini saya jelaskan. AX tambah BY sama dengan C. Kalau di sini berapa variabel yang dapat kita lihat? Halo? Berapa variabel di sini? Silakan jawab. Masih aktif kan? Masih, Pak. Ya, berapa variabel yang nampak di sini? Nah, di sini ada dua variabel. Variabel yang mana saja? Yaitu variabel X dan variabel Y. Ya, A sama B itu apa? Nah, oke kita bahas A dan B dan C itu apa? Contoh kita dulu ya. Contoh persamaan linear sederhana. Gambarlah grafik dari persamaan linear 2x tambah 4y sama dengan 16. Nah, ini disebut juga linear sederhana karena tidak ada pangkat. Oke, bagaimana cara menggambar grafiknya? Seperti ini. Jika x-nya 0, maka ya 4y sama dengan 16. 2x tambah 4y sama dengan 16. Kenapa jadi 4y sama dengan 16? Ya 2 kali 0 tambah 4y sama dengan 16. Y sama dengan 4. Ya. Berarti kalau y-nya 4, yang kita cari adalah 4. X-nya lagi ya. Berapa nilai X-nya? Oke. Dan udah tahu gimana cara carinya? Y-nya udah tahu nih, 4. Ya. Nah, jika X-nya udah tahu 0, ya 0,4 gitu ya. 0,4 ya. Kalau kita gariskan 0-nya di sini ya. 0 sini ya. 0 berarti Y-nya sini 4. Nah, ini kalau 0-nya 4. Bagaimana jika Y-nya 0? Jika Y-nya 0, Y sama dengan 0, berarti 2X tambah 4 Y-nya, Y-nya 0 sama dengan 16. 2X, 4 kali 0, 0, 16, berarti X-nya sama dengan 8. Ya, berarti X-nya 8,0. Nolnya Y-nya tadi 0. apa? Ya, Y-nya 0. Y-nya 0. Ya, berarti X-nya dapat 8. Ini garis X, di garis Y, anggaplah di sini 8 ya. 8. Berarti garisnya adalah seperti ini. Nah, itu kita cari oh, garisnya ya. Persamaan linear seperti itu. Nah, kalau dalam ekonomi, maka garis ini ada artinya seperti itu. Yang jelas artinya trennya tambah turun gitu ya. Trennya tambah turun. Tapi kalimat lainnya akan dijelaskan pada sesi berikutnya. Nah, cukup mudah. Ini sebagai pengingat aja. Kita pelajari di SMA mungkin ya. Oke, lanjut. Toh dalam dunia ekonomi. Nah, kalau saya bilang P ubah,
berarti intinya adalah variabel itu sendiri. 2 P ubah, 3 P ubah, itu bahasa Indonesianya ya, atau 3 variabel. Atau contoh variabel itu apa? Yang pengaruhi penjualan itu apa? Sales itu apa? Nah, berarti yang dipengaruhi itu adalah dependen atau disebut juga variabel Y. Nah, agar sales itu meningkat bisa jadi adalah marketing, harga, rasa, ya, bentuk. Nah, banyak. Nah, itu disebut dengan variabel. Hal-hal yang menentukan variabel lainnya, ya. Hal itu apa? Variabel X mempengaruhi variabel Y. Oke, ingatkan lagi biar tidak lupa. Sebuah perusahaan mempunyai dua jenis produk A dan B. Ini kita pelajari waktu sesi 1 dan juga ujian ya kalau nggak salah ya. A dan B. Jadi dia ada dua produk. Minggu depan perusahaan akan berencana ya akan mengalokasikan 120 jam kerja. Ingat ya, setiap ada kalimat agar mudah dibuat diket dulu, diketahui. Jadi pahami dulu ya untuk menghasilkan dua produk tersebut ya, di mana disebut juga A tambah B atau produk A dan produk B. Nah, oke, sudah mulai tampak ya. Dalam mengejar target tersebut perusahaan mengalokasikan waktu 3 jam untuk produk A ya. 3 jam untuk produk A ya. Oke. 3 jam untuk produk A. Seperti apa nanti akan kita bahas. Nah, 2,5 jam untuk produk B ya. Oke, dia ada dua produk, inginnya 120 jam. Nah, bagaimana model matematikanya ya? Oke, seperti ini. Misal ya, atau kita anggap variabel Y merupakan banyak unit produk A ya. Oke, variabel X makanya tadi kalau dia AX tambah BY sama dengan 0, berapa variabel kata saya kan? Berarti ada dua, variabel 1, variabel 2. Nah, kita terapkan A variabel 1, B variabel 2 atau di sini variabel Y A dan X B. Boleh nggak dibalik? Boleh. Salah. Nah, kalau di sini saya contohkan seperti ini, maka ditulis AX tambah BY sama dengan C ya, sehingga hasilnya menjadi variabel X adalah produk B, variabel yang 3 jam, variabel Y. Ya, 2,5 X tambah 3Y. Ya, atau 2,5 jam X tambah 3Y. 3 jam produk apa Y? Produk A. Nah, hasilnya adalah 120. Ya. Nah, seperti itu kita membuat cerita-cerita, kita jadikan dunia nyata, kita jadikan dunia abstrak, tapi dalam koridor matematika gitu ya. Nah, seperti ini. Nah, itu kemarin saya jelaskan waktu ujian, waktu sebelum ujian ya. Yang jelas bagaimana model matematika ya, seperti ini model matematika. Nggak perlu dijelaskan sampai habis ya. Kalau ingin dijelaskan ya boleh saja. Seperti ini, carilah nilai produk A pada saat perusahaan produksi produk B sebanyak 30 unit. Ada yang bisa? Gimana ini caranya? Dia menjadi 30 unit. Yang tahu? Oke. Oke, kita bahas ya 2,5 X tambah 3Y sama dengan kita bahas ini 2,5 X tambah 3Y sama dengan 120 ya. Tadi dia bilang produk B sebanyak 30 unit. Nah, berarti 2,5 X
tambah. Oke, azan dulu ya. Tunggu sebentar. Silakan. Silakan dengar azan dan silakan dicermati dulu selagi azan dikumandangkan. Oke, azan sudah siap. Mari kita lanjutkan. Nah, pertanyaan selanjutnya. Jika X-nya adalah X atau produk B diketahui 30, gitu ya. Produk B diproduksi 30, maka 2,5 jam produksi B adalah X ya. Maka 3Y sama dengan 120. Coba kalikan 2,5 kali 30 berapa? 75. 70, Eh, 70. 75, Pak. Berapa hasilnya? Tambah 3Y sama dengan 120 ya.
Geser melambat. 3Y 120 kurang 75. 3Y sama dengan berapa? 15. 15. Ya, Pak. 120 kurang 75. Iya, 145, Pak. Ini. Enggak ya? 45. 45 ya, Pak. 45. 45 kan? Nah, Y sama dengan Iya, baru Pak. 15. Ya. Mm-mm. Berarti dapat Y Iya, 15. Berarti kalau kita 15 masuk ya, Pak. 2,5. 30. Nah, 30 tambah dua Enggak, Pak. setengah 30 tambah 3 kali 15, maka hasilnya adalah harusnya 110, benar? Coba kita buktikan. Ini menjadi 75, 45, 45. benar ya? Benar, Pak. Nah, berarti intinya adalah jika X-nya diketahui, maka Y-nya juga harus diketahui juga, seperti itu. Inilah disebut dengan BEP juga, ya. Jadi jika nilai X tahu, berarti Y-nya tahu. Tapi ini konsep lain, akan kita bahas berikutnya. Yang jelas, jika telah mengetahui nilai X, maka Y juga harus tahu, seperti itu. Makanya disebut dengan linear, ya, sejajar. Jadi kalau dijelaskan sampai sampai habis juga nggak apa-apa. Tapi kalau pertanyaannya model matematika saja, ya berarti jelaskan model matematika saja. Karena cukup itu saja ya. Nah, itu kan kalau manual. Bagaimana kalau menggunakan aplikasi bisa juga. Nah, makanya dalam grafik-grafik itu adalah penerapan dari linearitas itu tadi yang saya berikan gambar di awal tadi. Rumusnya dimasukkan dalam aplikasi sehingga keluarlah gambar-gambar seperti itu. Oke, lanjut. Persamaan linear dengan linear berganda. Tadi linear sederhana. Berganda berarti ada pangkat 2 gitu ya. Pangkat 2. Seperti ini bentuk umumnya ya. Kalau sederhana tadi adalah AX tambah BY sama dengan 0. Kalau ini ada pangkatnya, itu saja bedanya. Oke. A itu adalah nilai konstantanya. B konstanta, C juga konstanta. Nah, di mana A-nya kalau regresi linear berganda, A-nya tidak boleh dengan 0, menjadi 0. Misalnya 0 X kuadrat tambah BX, tambah 3X. Nah, 0 ini nggak boleh, ya, salah. Nah, itu syaratnya. Oke. Kemudian dalam menemukan menyelesaikan persamaan linear berganda menggunakan rumus ABC ya. Rumus ABC. Ada dua rumus lagi. Ada dua rumus atau dua pendekatan atau dua metode. Kita akan bahas pertama rumus ABC. Rumus selanjutnya adalah rumus faktor atau faktorisasi. Sebenarnya ini sudah dipelajari waktu SMA, tapi kita bahas, kita terapkan dalam bentuk ekonomi dan bisnis. Oke, lanjut. Nah, contoh seperti ini. 6X kuadrat kurang 2X tambah 1 sama dengan 0. Kita jadikan rumus ABC ya. Nah, nilai A-nya mana? A-nya adalah 6. Ya. B-nya mana? Sama dengan 2. C-nya mana? Nah, ini. 1. Itu ya. Kita selesaikan lagi. Oh, dalam bentuk contoh selanjutnya dulu ya. Nah, kalau ini seperti mana? A-nya mana ini? A, B, C. Bagi yang lain, A-nya mana? B-nya mana? C-nya mana? A adalah 3. B-nya mana? C-nya adalah minus 12. Nah, B-nya mana? Nah, B-nya Wah, 0 ya. B-nya 0. Kenapa nggak ada? Kalau nggak ada ya 0, jangan diada-adakan. Sesuatu yang tidak ada jangan diada-adakan. Berarti B-nya 0. Minus 12 maksudnya.
Oke, itu ketentuannya ya. Ingat, plus minus itu sangat perlu sekali ya. Kalau plus berarti hubungannya sejajar, kalau negatif berarti hubungannya terbalik. Perlu diingat lagi, sejajar itu maksudnya apa? Jika X naik, maka Y juga akan naik. Atau H, eh, jika nilai, jika harga, kepuasan harga, jika harga naik, maka penjualan akan naik, ya. Nah, itu kalau positif. Kalau negatif, jika harga naik, berarti penjualan turun. Nah, ini sangat perlu sekali. Arah itu sangat perlu sekali, gitu ya. Oke, lanjut. Contoh ketiga, 2X kurang 1 sama dengan 5X tambah 9. Nah, ini rumit lagi, tapi karena contoh satu kita sudah paham, dua sudah paham, maka gimana cara menyelesaikan persamaan linear berganda seperti ini? Nah, oke, seperti ini jadinya. Berapakah nilai A dan B? Nah, kita jadikan dia sisi ke kiri semuanya. Nah, seperti ini jadinya ya. 2X 2X kuadrat kurang 1 yang plus 9 jadi minus 9 karena dia pindah ruang ya. Nah, apa lagi? Minus 5X lagi ya. Minus 5X sama dengan 0. Sehingga dapatlah angkanya seperti ini. 2X minus 5X minus 1 kurang minus 9 menjadilah minus 10 ya. Sehingga hasilnya ini. Jadi ingat ingat cara eh, cara menggunakan arah ya plus minus. Nah, seperti ini jadinya ya. Oke, dengan tiga contoh ini semoga dipaham nanti pada saat mengerjakan UTS. Nah, oke, tidak ada pertanyaan, saya lanjut. Bagaimana kalau linear berganda dalam bentuk lain ya? Kita menggunakan metode faktorisasi yang kedua ya. Nah, ini faktor rumus ABC 1. Cara memperoleh A, B, dan C. Sehingga kita menyelesaikannya dalam ini sudah. Nah, kalau kita menyelesaikan dalam metode yang kedua, metode faktorisasi atau rumus faktorisasi ya. Dengan ketentuan A tidak boleh 0. Nah, contohnya seperti ini. Carilah akar persamaan dari X pangkat 2 kurang 4X sama dengan 0. Nah, kalau difaktorkan menjadi seperti ini, betul ya? Kita kalikan seperti ini, kita kalikan seperti ini, maka akan dapat X pangkat 2 kurang 4X. Oke, sama ya. Itu kalau difaktorkan. Kita memperoleh nilai X. Nah, seperti itu. Maka kita keluarkan dulu. Karena X-nya kuadrat, kita keluarkan. Sehingga ada tiga persamaan baru terbentuk yang dapat membentuk titik koordinat. Seperti ini. X1 sama dengan 0. Ya. Dari rumus ini, maka X1, ya ini X pertamanya, sama dengan 0. Nah, ini dia. Kemudian X kurang 4. Nah, ini kita fokus ke sini lagi, sama dengan 0. Nah, persamaan ketiga berarti X2-nya. X2-nya sama dengan 4. Maksudnya mana? Berarti yang ini tadi. X, kita memperolehnya adalah X kurang 4 sama dengan 0. Maka kita turunkan X sama dengan 4. Nah, ini dia. Jadi ada tiga persamaan yang kita dapat. Ya. Yang pertama, nah ini kita turunkan.
Nah, ada 3 persamaan yang akan kita peroleh. Seperti itu. Oke, tidak ada yang bertanya. Oke, saya lanjut. Nah, itu cara faktorisasi ya. Contoh 1. Ya. Contoh 2. Bagaimana cara memfaktorkan X2 kurang 10X tambah 24? Ada yang bisa? Silakan dicoret dulu. Karena catatannya sangat berlaku penting sekali. Karena ujian, saya jelaskan lagi, saya ulangi lagi, adalah open book. Tapi syaratnya adalah tahu teorinya dulu, baru kita bisa menyelesaikan soal. Ya. Ini teori ini, soalnya harus ini, gitu ya. Soal ini, maka digunakan sisi ini, gitu. Oke, lanjut. X2 kurang 10X tambah 4. Seperti apa? Ada yang bisa? Oke, mari kita bahas. Jika difaktorkan menjadi X4 kurang X6. Nah, kenapa seperti itu? Ayo, kenapa? Oke, nanti kita bahas. Yang jelas dari ini dapatlah 3 persamaan baru terbentuk untuk titik koordinat. Ya, X kurang 4, X1 sama dengan 4, ya. Kurang 6, X2 sama dengan 6. Nah, ini tadi adalah X kurang 4 sama dengan 0. Nanti kita turunkan, dia pindah ke sini jadi 4. Itu juga X kurang 6 sama dengan 0. X sama dengan, kita turunkan ke sini, jadi dia 6. Seperti itu. Nah, cara memfaktorkan ini adalah X kali X. Ya. X kali X berarti X kuadrat. X kali 6. Ya. Berarti dia, karena dia minus, berarti 6X. Kemudian, minus 4X kali X. Berarti dia minus 4X. Kemudian, 4 kali 6, dia minus kali minus, berarti plus. 24 sama dengan 0. Maka, ini udah bisa nih, X2 kurang minus tambah minus, berarti dia 10X dapat 24 sama dengan 0. Sama. Sama ya. Nah, itu kalau dia contoh 2. Jadi banyak contoh, yang jelas pahami dulu. Sederhanakan dulu. Nah, itu disebut dengan faktorisasi. Seperti itu. Kalau faktor A, kalau ABC dia pendekatan mana nilai A gitu ya. Mana nilai B gitu. Mana nilai C. Oke, Pak, lanjut. Pak, Ya, silakan. berarti bisa faktor dari 24 itu ya, Pak? Faktor dari 24, kemudian kalau dijumlahkan bisa hasilnya 10 gitu. Yang mana ini? Yang itu Pak, yang X kuadrat dikurang 10X ditambah 24. Jadi yang Sama dengan 0. faktor-faktor dari 24 itu Pak. Nah, Faktor sampai 24 sini kan aja. 6. Sampai sini aja. Oh, Kalau faktor itu jika ada variabel nih, ada X atau Y. Yang kalau dia konstanta tidak usah lagi. Sudah habis. Karena oh. kalau kita derivatifkan dia nol kan. Kalau Mm-mm. turunkan dia jadi nol kan. Nggak perlu lagi. Sampai di sini saja. Oke Pak. Jadi, terima kasih atas pertanyaannya. Oke, lanjut. Yang lain tidak ada pertanyaan, silakan potong aja ya. Oke, lanjut. Nah, kita selesaikan dalam, itu kan konsep dasarnya. Kita selesaikan dalam bentuk seperti ini. Bagaimana jika dua persamaan dan pertidaksamaan bertemu? Tanda sama dengan dan tanda seperti ini bertemu, gitu ya. Bagaimana cara menyelesaikannya? Ada 2 metode menyelesaikannya, ya. Metode eliminasi. Eliminasi adalah menghilangkan, ya. Indonesian Idol, ya. Menghilangkan. Dan substitusi. Ini pelajaran pengulangan ya.
Substitusi apa? Kalau dalam main bola, substitution, pengganti, mengganti, ya, itu bahasa kalau kita membahasakannya. Oke, kita mulai dulu metode substitusi. Nah, contohnya adalah harus ada syaratnya ada dua persamaan ya. Dua persamaan atau pertidaksamaan. Tapi di sini saya contohkan persamaan dulu. 2x tambah 3y persamaan pertama dan 2x kurang y sama dengan 4. Jadi ada dua persamaan, persamaan satu, persamaan dua. Kita ganti atau substitusi. Kalau eliminasi kita hilangkan ya. Nah, bagaimana ini? Mari kita laksanakan. Jawabannya persamaan satu ya, persamaan dua. Kenapa persamaan? Ya ada sama dengan itu aja ya. Nah, kemudian adalah ambil persamaan sederhana antara satu dan dua. Untuk kasus ini saya menggunakan persamaan dua saja. Oke ya. Seperti ini. 2x kurang y sama dengan 4. Persamaan 2 menjadi 2x kurang 4 sama dengan y. Betul ya? Coba lihat. 2x kurang y sama dengan 4. Nah, kita yang sederhana saja. Karena kita mencari y dulu. Ya. Kalau mencari y adalah minus y sama dengan apa? Minus 2x tambah 4. Oke, kalau ini mungkin agak susah. Mari kita bedakan lagi ya. Kita jadikan ini lebih mudah lagi. Berarti y-nya agar tetap plus adalah 2x kurang 4 dipindah ke kiri sama dengan y-nya jadi minus menjadi plus. 2x kurang 4 sama dengan y. Atau kita balikkan. Y sama dengan 2x kurang 4. Nah, itu disebut dengan persamaan 3. Carilah persamaan yang paling mudah untuk mendapatkan persamaan 3. Jadi karena y-nya tidak macam-macam, cuma y-nya satu, maka itu saya ambil ya. Nah, kemudian langkah selanjutnya adalah ambil persamaan satu. Karena y-nya udah dapat, y-nya adalah 2x kurang 4. Nah, maka 2x ya, 2x persamaan satu tadi adalah 2x di persamaan satu tambah 3y, y-nya udah dapat, pindah ke sini 2x kurang 4 sama dengan 4. Nah, kita pecahkan lagi. 2x tambah, kalau dia dikali ke dalam, dapat 3 kali 2x, 6x. 3 kali 4, 12. Sama dengan 4. Oke. Masih bisa lagi? Ya, bisa. Karena dia harusnya 0 ya. Nah, 8x dapat 16. Kenapa seperti ini? Karena gini, 2x tambah 6x sama dengan 4 tambah 12. Karena dia minus 12, pindahkan ke kanan menjadi plus 12. Maka dapatlah 6x tambah 2x tambah 6x dapat 8x. 4 tambah 12 dapat 16. Oke, maka paham x-nya dapat 2. Ya. Kalau x sudah dapat, berarti y-nya akan kita carikan lagi ya. Karena x sudah dapat 2, maka asalnya adalah mencari nilai y. Nah, seperti ini. X-nya sudah dapat. Y-nya berapa? Boleh menggunakan persamaan 1, 2, atau 3. Nah, agar mudah saya menggunakan persamaan 3. Y-nya sama dengan 2x kurang 4. Maka 2x, x-nya dapat 2. Jadi berapa hasilnya? Y sama dengan 0. Berarti titiknya
Ya, titiknya adalah 2,0 ya. X-nya 2 berarti di sini 20 2,0. Oke, cukup mudah. Selanjut, kita dapatlah dia 2,0 tadi ya. Berarti titik aja dulu dapat. Oke, lanjut. Metode selanjutnya adalah masih substitusi dengan dua persamaan lagi. 2x tambah 3y kurang 9, 3x kurang 2y kurang 10. Ya, itu ya. Jawabannya adalah buat dulu seperti biasa persamaan 1, persamaan 2 ya. Lanjutkan seperti ini. 2x tambah 3y sama dengan 9. Konstantanya ya, dia ax tambah by sama dengan c. Nah, di sini kita jadikan itu. C-nya berarti yang 9 ini. Kita pindahkan ke C. Makanya 9-nya di sini, di sebelah kanan. Nah, begitu juga yang minus 10 kita jadikan sebelah kanan. C-nya, konstantanya di 10. Nah, silakan lanjutkan latihan di rumah. Ya, sebagai latihan aja. Tidak perlu diupload. Jadi, dengan contoh soal 1 telah kita pahami pertanyaannya ya. Kita bisa melanjutkannya. Oke, itu metode substitusi. Lanjut, metode eliminasi. Kita melakukan, kita hilangkan, kita musnahkan ya. Bahasanya dimusnahkan gitu ya. Oke, gimana caranya? Contoh 1, kita lihat dalam bentuk contoh 1. Harus ada dua persamaan. Persamaan 1 seperti ini, persamaan 2 seperti ini. Persamaan 1 adalah 2x tambah 4y sama dengan 6. Nanti akan saya share ya PPT ini dalam bentuk PDF agar bisa dibaca dan dilakukan latihan-latihan di rumah untuk menghadapi sesi UAS. Tiga pertemuan sesi belajar dan pertemuan keempat kedepannya kita akan ujian. Oke. Persamaan kedua 3x tambah 2y sama dengan 1 ya. Berarti ini telah memenuhi ax tambah by sama dengan c. Lanjut, jawabannya adalah seperti ini. Langkah pertama, untuk mencari nilai y, maka nilai x harus dieliminasi ya. Boleh jadi kita kebalikan nilai x dan maka nilai y dieliminasi. Nah, untuk sekarang saya fokus kepada mengeliminasi, menghilangkan x dulu ya. Gimana caranya? Nah, kita hilangkan x-nya. Persamaan 1, persamaan 2. Nah, 1, 2. 1, 2. 2x tambah y sama dengan 6, sama dengan 1, 3x. Nah, saya fokus adalah menghilangkan nilai x. Ya. Bagaimana caranya? Berarti saya ingin kalikan 3. Kalikan 3 semuanya. Baris pertama, baris kedua, saya kalikan 3. 2x kali 3 dapat 6x. 4y kali 3 dapat 12y. 6 kali 3 dapat 18. Itu juga seharusnya 4y. Nah, kita kurangi. Oke, silakan bertanya ya. Nah, dapat dia, ini batasnya ya. Ini batasnya saya berikan. Berarti telah kita kalikan, berarti ini tidak perlu lagi. Oke, kita kurangi. Maka hasilnya adalah 0. 6x kurang 6x dapat 0.
Nah, oke ya, X sudah hilang ya. Maka kita cari Y. Y sudah dapat 8Y 16. Y sama dengan 16 bagi 8, Y sama dengan 2. Oke, benar ya. Karena Y sudah dapat 2, maka kita bisa menggunakan nilai Y ini untuk mendapatkan nilai X. Ke persamaan 1. Misal 2X tambah 4Y sama dengan 6. 2X tambah 4 kali 2 sama dengan 6. 2X sama dengan 8 sama dengan 6. Ya, paham ya? 2X sama dengan 6 kurang 8. 2X sama dengan minus 2. X-nya berapa? Minus 1. Ya, berarti dia adalah minus 1,2. Itu caranya. Itu kalau cara eliminasi dicampur dengan substitusi. Oke, Y udah dapat. Nah, kalau kita masih menggunakan cara eliminasi untuk mendapatkan nilai X, gimana? Oke, kita gunakan. Jadi kalau menggunakan cara yang sama, untuk mendapatkan nilai, bisa jadi kita menghilangkan X-nya tidak kita hilangkan ya. Ini kalau campuran ya, itu boleh juga. Coba buktikan di rumah, seharusnya sama. Untuk menggunakan nilai eliminasinya bersamaan 1. Nah, seperti apa? Mari kita coba ya. Kita kali berapa agar Y-nya habis? Kali, agar Y-nya habis 8. Kali 2 dan kali 4. 2X kali 2 dapat 4X tambah dikali ke sini ya. Dapat 8Y sama dengan 6 kali 2, 12. Nah, gitu juga 3X kali 4 dapat 12X. Ya. Kemudian 2Y kali 4X dapat 8Y. Nah, hilang ya. 1 kali 4 dapat 4. Kita kurangi. Sehingga dapatlah minus 8X tambah 0. Karena 8Y sudah habis. Dapat 8. Ya. Sehingga X sama dengan 8 bagi 8 dapat minus 1. Oke, sama ya. Minus 1,2. Oke, sama. Silakan menggunakan cara panjang dan menggunakan cara pendek. Tidak ada yang masalah. Oke, silakan bertanya. Oke, semua paham. Saya lanjutkan. Nanti saya juga share video ini agar bisa alat bantu untuk belajar. Saya lanjutkan. Nah, dengan contoh 2. Seperti ini. Ya. Formatnya sama X tambah B sama dengan C. Nanti kalau kita jadikan persamaannya X kurang 2Y sama dengan 9. Kalau ini X sama dengan ya, tambah 5Y sama dengan minus 5. Kalikan apa yang mau dihilangkan? Karena ini sudah hilang, itu tinggal kurangi ya. X-nya udah habis ya. Habis. Nah, silakan lanjutkan di rumah masing-masing. Nah, oke. Dengan pengetahuan dasar yang telah saya berikan tadi, semoga dapat menyelesaikan persamaan-samaan ini dan juga akan kita terapkan pada sesi berikutnya apa guna angka-angka ini. Oke, itu saja pertemuan kita hari ini. 1 jam lebih kita mempelajari sesi 14 ini. Jika ada pertanyaan silakan.
Oke, tidak ada rasanya. Silakan absen lagi bagi yang belum absen. Silakan nanti saya share PPT-nya dan saya share juga videonya. Terima kasih atas kerjasamanya. Terima kasih atas datang di ruang virtual ini. Terima kasih. Jika ada kesalahan, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Assalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Terima kasih, Kasih Pak. Pak. Ya.